saya Arditya Ramdan. Kali ini kita akan belajar Excel bareng. Kali ini kita akan belajar bareng yaitu, bagaimana mencari frekuensi dari, apa ya, yang paling banyak gitu ya dari suatu sebaran data, kemudian nilai maksimal dari satu sebaran data, dan juga nilai rata-rata dari satu sebaran data. Jadi kali ini kita akan coba gitu ya ditempatkan dalam situasi di mana datanya sudah ada, sudah tersedia, sudah di-input lah, jumlahnya ada 20 jadi, bisa jadi nanti kan, ke depan mungkin jumlahnya tuh lebih banyak lagi, tapi kali ini kita ambil 20. Jadi masih seputar penggunaan, BBM ya, bahan bakar minyak, jadi ini bisa jadi ke depannya yang kita ambil contoh yang lain juga gitu. Jadi misalnya di sini kita ditempatkan dalam situasi, dalam kondisi di mana, kita punya manajer atau bos minta kamu coba artikan data begitu, data-data yang ada coba diartikan gitu ya. Dan belum spesifik sebetulnya apa yang diminta itu. Sebetulnya kamu bisa aja minta gitu ya atau tanyakan sebetulnya informasi apa sih yang dibutuhkan dari data tersebut begitu ya. Tapi di luar itu, teman-teman juga bisa, kalau tidak spesifik ya, teman-teman juga bisa, apa ya, lakukan juga analisis ya, yang 3 tadi itu. Jadi pertama mencari frekuensi dari nilai yang paling banyak, gitu, kemudian mencari nilai maksimal gitu ya dari suatu sebaran data, dan juga nilai rata-rata dari sebaran data. Nah, nanti dari data-data tersebut yang sudah kita olah, sudah kita analisis, tentu akan menghasilkan informasi-informasinya kan, gitu. Jadi nanti akan kita jelaskan seperti apa informasi yang bisa kita coba dapat gitu ya, jika kita sudah melakukan analisis ini. Jadi selamat menyaksikan. Baiklah, kali ini, kita punya 20 data gitu ya, 20 data dari 20 minggu gitu ya, rekap penggunaan BBM begitu. Jadi di sini seperti yang contoh yang tadi disebutkan, kita dalam kondisi itu diminta mencari, data sebetulnya frekuensi paling banyak itu sebetulnya menggunakan, eee, berapa liter begitu ya. Jadi di sini dari 20 minggu ini kita diminta cari begitu ya sama bos tuh paling banyak tuh kita tuh menggunakan berapa liter begitu. Nah, jadi pertama, untuk paling paling cepat kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kita bisa, menggunakan sama dengan, lalu rumusnya count if ya, ini rank-nya berapa, ada di rank, kita rank sampai selesai, terus titik koma, ya, lalu apa yang kita cari jumlah tuh? Ini, sampai di sini ditunjukkan bahwa 20 liter ini dari sebanyak 20 minggu ini hanya ada satu begitu. Jadi kita bisa copy ke semua barisnya menggunakan rumus yang sama, ya. Di sini kelihatan ya yang paling mencolok tuh angka berapa ya kan, 1, 2, 2, 4 ini kan 4 kan, ada yang lebih besar daripada 4? Belum ada kan? Berarti jawabannya di minggu kelima, minggu kelima ya. Nah, ini kita tandain dulu supaya ingat. Ini kita tulis berapa liter ini? 23 liter. Nah, di sini kita tulis 23 liter. Ya, salin ke sini 23 liter ya, menggunakan cara yang pertama ini. Terus, misalnya datanya banyak banyak sekali nih, kita gimana? Kita bisa cari di sini, maks paling besar nih berapa nih dari sini tuh. Misalnya ada 100 baris atau berapa kan susah. 4, yang 4 nih mana? Ini nih yang 23 liter. Jadi, nggak sulit ya teman-teman, artinya klop bisa. Gitu, itu yang pertama. Jadi kita bisa lakukan seperti itu kalau diminta, apa namanya, begitu cepat kan ya. Berapa sih paling paling sering itu berapa liter? Ah, dengan menggunakan count if ini, kita bisa dapat berapa yang paling besar gitu ya, dari setiap barisnya. Jadi sehingga kita bisa dapat langsung berapa nilainya, 4. Kalau datanya ternyata banyak banget, kita setelah kita, gunakan rumus ini, nah, kita gunakan nilai maks berapa, sehingga dapatlah kalau 4 frekuensi 4 ini ada di volume 23 liter, itu yang pertama. Nah, kedua, ini saya udah siapin, kan tentu kan kita nggak mungkin, cuma apa, secara lisan lisan begitu kan ya ke bos, "Bos, cuma 23 liter Bos." "Iya, mana laporannya coba?" Kan pasti kan diminta laporan kan teman-teman. Makanya itu, pasti diminta untuk report begitu ya, seperti apa kan. Untuk me-report
yang bagus tentu kita kan harus, apa namanya, harus punya apa ya, punya kekuatan kan. Oleh karena itu kita baiknya kita sortir dulu ini. Nah, kita sortir dari ini tuh, coba kita sortir menggunakan fungsi sort. Ini ada sort ya, tapi ini adanya kalau nanti akan butuh, apa namanya, pelaporan begitu ya, supaya memudahkan diartikan. Kita pilih custom sort, kita mau sort berdasarkan apa? Tentu berdasarkan volume kan, berdasarkan volume dari yang terendah sampai terbesar begitu kan. Nah, kita sort begitu. Di sini, kita bisa salin gitu ya untuk volume yang ada berapa aja, volume 19 kita salin sini, volume 20 kita salin di sini, 21 ada, ya, terus apalagi 22 ya, terus 23 ada, setelah 23 berapa? 25 ya, tulis ini 25, terus 26 kita salin sini, kemudian 27 ya, 29 kita salin di sini, terus 30 kita ketik di sini, 30. Terus buat tahu masing-masing, apa namanya, masing-masing frekuensi atau banyaknya tuh gimana? Untuk mencari masing-masing dari nilai frekuensi ini dari 19, 20, 21, sampai seterusnya kita gunakan rumus sama dengan COUNT-IF, begitu ya. Kita rank dinilai sini, dinilai volume ini. Kita rank sampai dengan ke-20 ya. Lalu yang kita cari ini nilai berapa, tapi baiknya kita, absolut dulu, pakai tombol F4, ini F4 sampai muncul dolar begitu ya. Supaya apa? Supaya bisa di-copy ke baris berikutnya, gitu. Ini kita gunakan apa yang kita cari, yaitu angka frekuensi 19, kita kasih kurung tutup. Muncullah 1. Sini kan cocok kan ya 1 ya. Nah, terus kita copy kalau udah kayak gini. Ini supaya lebih cepat teman-teman bekerja. Ini angka 20 liter ada berapa? Ada 1. Terus 21 ada berapa? Ada 2. Iya, betul. Jadi kita bisa copy ke sini berikutnya. Sini di-copy sampai kita yakin bahwa ini tuh semuanya ada 20 minggu ya, 20 minggu. Iya betul, kan totalnya ada 20 minggu. Sum sini kelihatan 20 ya. Jadi tuh klop lah kira-kira. Di sini paling besar frekuensi berapa nih? 4 ya, 4 jelas ya, 4 kelihatan kan 4. Di sini. 3 nih sini, ini kan 4. Jadi berapa? 23 liter. Jadi teman-teman di laporannya, nanti laporan ke manajer atau ke bos bisa dibuat seperti ini tabelnya, yang 19 liter ada berapa gitu, berapa minggu, 20 liter ada berapa minggu, begitu. Nanti dibuat tabel, jadi jelas kalau dalam bentuk report. Sedangkan kalau dalam secara lisan itu secara verbal, kita bisa gunakan yang ini dulu tadi, mungkin dalam berapa menit kita sudah langsung ketahuan gitu ya. Berapa nih yang paling besar nih, paling sering nih berapa liter? Ini di 23 liter tadi kan, sini kan 4 kan? Iya, gitu. Nah, lalu yang untuk menjawab pertanyaan kedua, atau apa namanya, cara mencari informasi kedua itu, berapa sih paling banyak tuh berapa gitu ya, paling banyak sebulan berapa liter, kita bisa gunakan rumus SAM. Di antara ini ya, kita bisa gunakan rumus max, jadi nilai maksimal dari ini berapa. Eee, Maksimal. Kalau sum tuh tadi sum tuh buat, eee jumlah begitu ya, jadi jumlah dari nilai itu berapa, kalau max itu nilai maksimal dari yang kita punya dari sebaran data. Nah, ini bisa kita buat report ya, nilai maksimal itu penggunaan di 30 liter, itu tuh ada di minggu berapa, nanti bisa jawab gitu kan, itu ada di minggu 30 begitu. Ada di minggu ke-9 begitu ya, jadi 30 liter ini ada di minggu 9. Sedangkan ketika kita ditanya atau membutuhkan informasi yaitu rata-rata penggunaan, kita menggunakan rumus average. Jadi ini teman-teman mungkin nanti akan dibiasakan ya, menggunakan rumus-rumus seperti ini supaya lebih lebih meningkat kemampuannya untuk
menganalisis dan mengolah data begitu, sehingga menjadi informasi. 24,5 liter. Jadi perlu ada satuan karena supaya namanya informasi kan supaya jelas ya, 24,5 apa, 24,5 liter begitu. Nah, jadi nanti setelah ini kita kan bisa bisa ketahui ya, bisa kita ketahui bahwa, paling sering ini berapa liter, 23 liter, 23 liter ini ada di minggu berapa aja begitu ya. Minggu ke-5, minggu ke-7, minggu ke-10, minggu ke-20. Jadi bisa diketahui nanti tuh, bisa dianalisis ya atau kita cari tahu ada, apa namanya, oh berarti operasional di sini tuh ya memang, membutuhkan 23 3 liter begitu ya, membutuhkan 23 liter paling sering tuh. Nah, sementara untuk yang, paling banyak itu di 30 liter itu ada di minggu ke berapa, minggu ke-9. Nanti kan tentu kita bisa tanya sebetulnya ada apa sih yang dikerjakan di minggu ke-9 itu begitu ya, sampai membutuhkan 30 liter, artinya lebih banyak daripada biasanya itu kenapa sebetulnya itulah. Dan juga kita bisa bertanya, siapa yang, apa namanya, bekerja di situ atau operator di situ, apa yang terjadi, jadi itu pendekatan-pendekatan yang kita bisa gali kemudian gitu, dari informasi yang kita olah begitu, dari data yang ada. Itu teman-teman kayaknya yang bisa saya bagikan, terima kasih sudah menyimak, mohon, masukan nanti, atau ada koreksi atau ada cara lain yang lebih cepat seperti apa, boleh komen di bawah ya silakan teman-teman. Terima kasih banyak.